Sebelum membahas tentang Imam Muslim, kita semua tentu mengetahui bahwa sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Quran dan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang Al-Quran, tentu tidak perlu diragukan lagi kebenaran dan keautentikannya. Namun berkaitan dengan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali upaya dari musuh-musuh Islam serta orang-orang munafik yang ingin merancukan ajaran Islam dengan membuat hadits palsu, yaitu hadits yang diklaim sebagai ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal sebenarnya bukan. Seperti Abdul Karim bin Abi Auja, ia mengaku perbuatannya sebelum ia dihukum mati dengan berkata, "Demi Allah, aku telah memalsukan hadits sebanyak 4.000 hadits. Saya halalkan yang haram dan saya haramkan yang halal." Namun alhamdulillah, Allah Ta'ala menjaga kemurnian agamanya dengan memunculkan para ulama pakar hadits yang berupaya memisahkan hadits sahih dengan hadits lemah dan palsu. Dan upaya ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan selesai dalam sekejap. Bahkan memerlukan penelitian yang panjang, ketelitian yang tajam, kecerdasan akal yang tinggi, hafalan yang kokoh, serta pemahaman yang mantap terhadap Al-Quran dan hadits. Maka seorang muslim yang memahami hal ini sepatutnya ia menghargai dan bahkan kagum atas jasa para pakar hadits umat Islam yang telah memberikan kontribusi besar bagi agama ini. Dan di antara para ulama pakar hadits yang telah diakui kemampuannya dan sangat besar jasanya, ada satu nama yang sudah cukup dikenal oleh kita semua yaitu Imam Muslim dengan kitab hadisnya yang terkenal yaitu Kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim dikatakan oleh Imam An-Nawawi sebagai salah satu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yang pernah ada. Sampai-sampai ketika seseorang menuliskan hadits yang ada di kitab tersebut, atau dengan tanda pada akhir hadits berupa perkataan, hadits riwayat Muslim, orang yang membaca merasa tidak perlu mengecek kembali atau meragukan kesahihan hadits tersebut. Subhanallah. Oleh karena itu, patutlah kita sebagai seorang Muslim untuk mengenal lebih dalam sosok mulia di balik kitab tersebut, yaitu Imam Muslim, semoga Allah merahmati beliau. Nasab dan kelahiran. Nama lengkap beliau adalah Abul Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Qausiyas Al-Qushairi An-Naisaburi. Al-Qushairi di sini merupakan nisbah terhadap nasab silsilah keturunan, dan An-Naisaburi merupakan nisbah terhadap tempat kelahiran beliau, yaitu kota Naisabur, bagian dari Persia yang sekarang menjadi bagian dari negara Rusia. Tentang Al-Qushairi, seorang pakar sejarah, Izzuddin Ibnu Atsir, dalam kitab Al-Lubab fi Tahzibil Ansab 37/3, berkata, Al-Qushairi adalah nisbah terhadap keturunan Qusyair bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sosa'ah, yang merupakan sebuah kabilah besar. Banyak para ulama yang menisbatkan diri padanya. Para ahli sejarah Islam berbeda pendapat mengenai waktu lahir dan wafat Imam Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Takribut Tahzib 529, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah 35-34/11, Al-Khazraji dalam Hulasoh Tahzibul Kamal mengatakan bahwa Imam Muslim dilahirkan pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H. Namun pendapat yang paling kuat adalah bahwa beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naisabur, sehingga usia beliau pada saat wafat adalah 55 tahun. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Ulama Al-Amsyar, juga disetujui An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim 123/1. Perjalanan dalam belajar hadits. Imam Muslim tumbuh sebagai remaja yang giat belajar agama. Bahkan saat usianya masih sangat muda beliau sudah menekuni ilmu hadits. Dalam kitab Siyar, Alamin Nubala 558/12 pakar hadits dan sejarah, Az-Zahabi, menuturkan bahwa Imam Muslim mulai belajar hadits sejak tahun 218 H. Berarti usia beliau ketika itu adalah 12 tahun. Beliau melanglang buana ke beberapa negara dalam rangka menuntut ilmu hadits dari mulai Irak, kemudian ke Hijaz, Syam, Mesir dan negara lainnya. Dalam Tahzibut Tahzib diceritakan bahwa Imam Muslim paling banyak mendapatkan ilmu tentang hadits dari 10 orang guru yaitu Abu Bakar bin Abi Syaibah, beliau belajar 1540 hadits. Abu Haitsamah Zuhair bin Harab, beliau belajar 1281 hadits. Muhammad Ibnul Musanna yang dijuluki Az-Zaman, beliau belajar 772 hadits. Qutaibah bin Said, beliau belajar 668 hadits. Muhammad bin Abdillah bin Numair, beliau belajar 573 hadits.
Abu Quraib Muhammad ibnul Ila, beliau belajar 556 hadits. Muhammad bin Bashar al-Muqallab yang dijuluki Bundar, beliau belajar 460 hadits. Muhammad bin Rafi an-Naisaburi, beliau belajar 362 hadits. Muhammad bin Hatim al-Muqallab yang dijuluki As-Samin, beliau belajar 300 hadits. Ali bin Hajar as-Sa'di, beliau belajar 188 hadits. 9 dari 10 nama guru beliau tersebut, juga merupakan guru Imam Al-Bukhari dalam mengambil hadits, karena Muhammad bin Hatim tidak termasuk. Perlu diketahui, Imam Muslim pun sempat berguru ilmu hadits kepada Imam Al-Bukhari. Ibnu Salah dalam kitab Ulumul Hadits berkata, Imam Muslim memang belajar pada Imam Bukhari dan banyak mendapatkan faedah ilmu darinya. Namun banyak guru dari Imam Muslim yang juga merupakan guru dari Imam Bukhari. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab Imam Muslim tidak meriwayatkan hadits dari Imam Al-Bukhari. Ada apa antara Al-Bukhari dan Muslim? Imam Al-Bukhari adalah salah satu guru dari Imam Muslim yang paling menonjol. Dari beliau, Imam Muslim mendapatkan banyak pengetahuan tentang ilmu hadits serta metodologi dalam memeriksa kesahihan hadits. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Al-Baghdadi sampai menceritakan, Muslim telah mengikuti jejak Al-Bukhari, mengembangkan ilmunya dan mengikuti metodologinya. Ketika Al-Bukhari datang ke Naisabur di masa akhir hidupnya, Imam Muslim belajar dengan intens kepadanya dan selalu membersamainya. Hubungan beliau berdua pun dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Syarah Nuqbatul Fikr. Beliau berkata, para ulama bersepakat bahwa Al-Bukhari lebih utama dari Muslim, dan Al-Bukhari lebih dikenal kemampuannya dalam pembelaan hadits. Karena Muslim adalah murid dan hasil didikan Al-Bukhari. Muslim banyak mengambil ilmu dari Al-Bukhari dan mengikuti jejaknya, sampai-sampai Ad-Daruqutni berkata, seandainya tidak ada Al-Bukhari, niscaya tidak ada Muslim. Lalu apa yang menyebabkan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadits dari Imam Bukhari? Sehingga dalam Sahih Muslim tidak ada hadits yang sanadnya dimulai dengan An Al-Bukhari, diriwayatkan dari Al-Bukhari. Dijawab oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Hafizahullah, beliau menuturkan, walau Imam Muslim merupakan murid dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mendapatkan banyak ilmu dari beliau, Imam Muslim tidak meriwayatkan satu pun hadits dari Imam Al-Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam. Ini dikarenakan oleh dua hal. Imam Muslim menginginkan ulul isnad, sanad yang tinggi derajatnya. Imam Muslim memiliki banyak guru yang sama dengan guru Imam Al-Bukhari. Jika Imam Muslim meriwayatkan dari Al-Bukhari, maka sanad akan bertambah panjang karena bertambah satu orang rawi yaitu Al-Bukhari. Imam Muslim menginginkan ulul isnad dan sanad yang dekat jalurnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau meriwayatkan langsung dari guru-gurunya yang juga menjadi guru Imam Al-Bukhari. Imam Muslim merasa prihatin dengan sebagian ulama yang mencampur adukan hadis-hadis lemah dengan hadis-hadis sahih tanpa membedakannya. Maka beliau pun mengerahkan daya upaya untuk memisahkan hadis sahih dengan yang lain, sebagaimana beliau utarakan di Muqaddimah Sahih Muslim. Jika demikian, maka sebagian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari telah dianggap cukup dan tidak perlu diulang lagi. Karena Al-Bukhari juga sangat perhatian dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih dengan ketelitian yang tajam dan pengecekan yang berulang-ulang. Imam Muslim merasa prihatin dengan sebagian ulama yang mencampur adukan hadis-hadis lemah dengan hadis-hadis sahih tanpa membedakannya. Maka beliau pun mengerahkan daya upaya untuk memisahkan hadits sahih dengan yang lain, sebagaimana beliau utarakan di Muqaddimah Sahih Muslim. Jika demikian, maka sebagian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari telah dianggap cukup dan tidak perlu diulang lagi. Karena Al-Bukhari juga sangat perhatian dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih dengan ketelitian yang tajam dan pengecekan yang berulang-ulang. Murid-murid Imam Muslim. Banyak ulama besar yang merupakan murid dari Imam Muslim dalam ilmu hadits, sebagaimana diceritakan dalam Tahzibut Tahzib. Di antaranya adalah Abu Hatim Ar-Razi, Abul Fadl Ahmad bin Salamah, Ibrahim bin Abi Talib, Abu Amr Al-Khaffaf, Husain bin Muhammad Al-Kabani, Abu Amr Ahmad Ibnul Mubarak Al-Mustamli, Al-Hafiz Sholih bin Muhammad, Ali bin Hasan Al-Hilali, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Farah, Ali Ibnul Husain Ibnul Junaid, Ibnu Huzaimah, Del. Karya tulis Imam Muslim. Imam An-Nawawi menceritakan dalam Tahzibul Asma wal Lughat bahwa Imam Muslim memiliki banyak karya tulis, di antaranya Kitab Sahih Muslim sudah dicetak.
Kitab Al-Musnad Al-Kabir, ala Asma Ar-Rijal. Kitab Jami Al-Kabir, ala Al-Abwab. Kitab Al-Ilal. Kitab Awhamul Muhadisin. Kitab At-Tamyiz sudah dicetak. Kitab Men Laisa Lahu Ila Rawin Wahidin. Kitab Tabakat At-Tabi'in sudah dicetak. Kitab Al-Muhadramain. Kemudian Az-Zahabi pun menambahkan dalam Tahzibut Tahzib bahwa Imam Muslim juga memiliki karya tulis lain yaitu Kitab Al-Asma wal Kuna sudah dicetak. Kitab Al-Afrad. Kitab Al-Akran, Kitab Sualaat Ahmad bin Hambal, Kitab Hadith, Amr bin Syuaib, Kitab Al-Intifa, Bi'uhu Bisiba, Kitab Masyaih Malik, Kitab Masyaih Ats-Sawro, Kitab Masyaih Syubah, Kitab Aulat Sahabah, Kitab Afrad Syamiyin. Mata pencaharian Imam Muslim. Imam Muslim termasuk di antara para ulama yang menghidupi diri dengan berdagang. Beliau adalah seorang pedagang pakaian yang sukses. Meski demikian, beliau tetap dikenal sebagai sosok yang dermawan. Beliau juga memiliki sawah-sawah di daerah Ustu yang menjadi sumber penghasilan keduanya. Tentang mata pencaharian beliau diceritakan oleh Al-Hakim dalam Siyar, Alamin Nubala, 570/12 tempat Imam Muslim berdagang adalah Han Mahmasi. Dan mata pencahariannya beliau didapat dari usahanya di Ustu. 1. Dalam Tahzibut Tahzib hal ini pula diceritakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Fara, Muslim Ibnul Hajjaj adalah salah satu ulama besar. Dan ia adalah seorang pedagang pakaian. Dalam kitab Al-Ubar fi Khabar min Gabar, 29/2 terdapat penjelasan, Imam Muslim adalah seorang pedagang. Dan ia terkenal sebagai dermawan di Naisabur. Ia memiliki banyak budak dan harta. Akidah Imam Muslim. Imam Muslim adalah ulama besar yang memiliki akidah Ahlus Sunnah, sebagaimana akidah generasi Salafus Sholih. Dengan kata lain Imam Muslim adalah seorang Salafi. Akidah beliau ini nampak pada beberapa hal. Perkataan Imam Muslim di Muqaddimah Sahih Muslim 6/1 Ketahuilah wahai pembaca, semoga Allah memberi Anda taufik, wajib bagi setiap orang untuk membedakan hadits sahih dengan hadits yang lemah. Juga wajib mengetahui tingkat kejujuran rawi, yang sebagian mereka diragukan kredibilitasnya. Tidak boleh mengambil riwayat kecuali dari orang yang diketahui bagus kredibilitasnya dan hafalannya. Serta patut untuk berhati-hati dari orang-orang yang buruk kredibilitasnya, yang berasal dari tokoh kesesatan dan ahli bid'ah. Diceritakan pula di dalam Syiar, Alamin Nubala, 568/12 bahwa Al-Makki berkata, aku bertanya kepada Muslim tentang Ali bin Jud. Muslim berkata, ia sikah, namun ia berpemahaman Jahmiyah. Hal ini menunjukkan Imam Muslim sangat membenci paham sesat dan bid'ah semisal paham Jahmiyah, serta tidak mengambil riwayat dari tokoh-tokohnya. Dan demikianlah akidah Ahlus Sunnah. Imam Muslim memulai kitab Sahih Muslim dengan bab iman, dan dalam bab tersebut beliau memasukkan hadis-hadis yang menetapkan akidah Ahlus Sunnah dalam banyak permasalahan, seperti hadis-hadis yang membantah Qadariyah, Murjiyah, Khawarij, Jahmiyah, dan semacam mereka. Beliau juga berhujah dengan hadits ahad. Terdapat juga bab khusus yang berisi hadis-hadis tentang takdir. Judul-judul bab pada Sahih Muslim seluruhnya sejalan dengan manhaj Ahlus Sunnah dan merupakan bencana bagi Ahlul Bid'ah. Abu Usman Sabuni dalam kitabnya, Itikot Ahli Sunnah wa Ashabil Hadits halaman 121-123, yaitu di akhir-akhir kitabnya, beliau menyebutkan nama-nama Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan beliau menyebutkan di antaranya Imam Muslim Ibnul Hajjaj. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Darut Ta'arud Aqwan 36/7 berkata, para tokoh filsafat dan ahli bid'ah, pengetahuan mereka tentang hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta atsar para sahabat dan tabi'in sangatlah sedikit. Sebab jika memang di antara mereka ada orang yang memahami sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta atsar para sahabat dan tabi'in serta tidak berprasangka baik pada hal-hal yang menentang sunnah, tentulah ia tidak akan bergabung bersama mereka, seperti sikap yang ditempuh para ahlul hadits. Lebih lagi jika ia mengetahui rusaknya pemahaman filsafat dan bid'ah tersebut, sebagaimana para imam Ahlus Sunnah mengetahuinya. Dan biasanya kerusakan pemahaman mereka tersebut tidak diketahui selain oleh para imam sunnah seperti Malik. Kemudian disebutkan nama-nama beberapa imam, dan juga Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi, dan para imam yang lainnya, tidak ada yang dapat menghitung jumlahnya kecuali Allah, merekalah pewaris para nabi dan penerus tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu 1184/2 menyebutkan,
di antara deretan ulama yang berkeyakinan tidak bolehnya mentakwilkan sifat-sifat Allah dan mereka beriman dengan sifat Al-Ulu di masa itu adalah disebutkan nama-nama beberapa ulama dan juga Al-Imam Al-Hujjah Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusyairi yang menulis kitab Sahih Muslim. Al-Alamah Muhammad As-Safarini dalam kitab Lawamiul Anwaril Bahiyah wa Sawatiul Asrar Al-Atsariyah 22/1 ketika menyebutkan nama-nama para ulama Ahlus Sunnah ia menyebutkan Muslim, Abu Dawud. Kemudian beliau berkata, dan yang lainnya, mereka semua memiliki akidah yang sama yaitu akidah Salafiyah Atsariyah. Dalam Majmu' Fatawa 39/20 diceritakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya seseorang, apakah Al-Bukhari, Muslim, disebutkan beberapa nama ulama termasuk ulama mujtahidin yang tidak taklid? Ataukah mereka termasuk orang-orang yang taklid pada imam tertentu? Apakah di antara mereka ada yang menisbatkan diri kepada mazhab Hanafi? Syekhul Islam menjawab panjang lebar, dan pada akhir jawabannya beliau berkata, mereka semua adalah para pengagung sunnah dan pengagung hadits. Lebih menegaskan beberapa bukti di atas, bahwa Imam Muslim adalah hasil didikan dari para ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Imam Al-Bukhari, Abu Zur'ah, dan yang lainnya. Dan telah diketahui bagaimana peran mereka dalam memperjuangkan sunnah, dan sikap keras mereka terhadap ahli bid'ah, sampai-sampai ahli bid'ah tidak mendapat tempat di majelis-majelis mereka. Mazhab Fikih Imam Muslim. Jika kita memperhatikan nama-nama kitab yang ditulis oleh Imam Muslim, hampir semuanya membahas seputar ilmu hadits dan cabang-cabangnya. Hal ini juga ditemukan pada kebanyakan ulama ahli hadits yang lain di zaman tersebut. Akibatnya, kita tidak dapat mengetahui dengan jelas mazhab fikih mana yang mereka adopsi. Padahal kita semua tahu bahwa Imam Muslim dan para ulama hadits di zamannya juga sekaligus merupakan ulama besar dalam bidang fikih, sebagaimana Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Dan jika kita memperhatikan kitab Sahih Muslim, bagaimana metode Imam Muslim membela hadits, bagaimana penyusunan urutan pembahasan yang beliau buat, memberikan isyarat bahwa beliau pun seorang ahli fikih yang memahami perselisihan fikih di antara para ulama. Oleh karena itulah Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab At-Taqrib 529 mengatakan, Muslim bin Hajjaj adalah ahli fikih. Namun ada beberapa pendapat tentang mazhab fikih Imam Muslim. Di antaranya sebagaimana diutarakan Haji Khalifah dalam kitab Kasyifus Zunun 555/1 ketika menyebut nama Imam Muslim, Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi As-Syafi'i. Siddiq Hasan Khan juga mengamini hal tersebut dalam kitabnya Al-Hithah 198. Namun pendapat ini perlu diteliti ulang, karena terdapat beberapa indikasi yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa Imam Muslim bermazhab Hambali. Di antara indikasi tersebut misalnya Imam Muslim memiliki kitab yang berjudul Su'alaat Ahmad bin Hambal. Selain itu Imam Muslim pun berguru pada Imam Ahmad dan mengambil hadits darinya. Diceritakan dalam Tabakat Al-Hanabilah 413/2 bahwa Imam Muslim juga memuji Imam Ahmad dengan mengatakan, Imam Ahmad adalah salah satu ulama hufazul atsar punggawa ilmu hadits. Namun semua bukti ini juga tidak menunjukkan dengan pasti bahwa beliau berpegang pada mazhab Hambali. Pendapat yang benar adalah bahwa Imam Muslim berpegang pada mazhab Ahlul Hadits dan tidak taklid pada salah satu imam mazhab. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa 39/20 adapun Al-Bukhari dan Abu Dawud, mereka berdua adalah imam mujtahid dalam fikih. Sedangkan Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Abu Ya'la, Al-Bazzar dan yang semisal mereka, semuanya berpegang pada mazhab Ahlul Hadits dan tidak taklid terhadap salah satu imam mazhab. Mereka juga tidak termasuk imam mujtahid dalam fikih secara mutlak. Namun terkadang dalam fikih mereka memiliki kecenderungan untuk mengambil pendapat ulama Ahlul Hadits seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, dan yang semisal mereka. Pujian para ulama. Kedudukan Imam Muslim di antara pada ulama Islam tergambar dari banyaknya pujian yang dilontarkan kepada beliau. Pujian datang dari guru-gurunya, orang-orang terdekatnya, murid-muridnya juga para ulama yang hidup sesudahnya. Dalam Tarikh Dimashqi 89/58 diceritakan bahwa Muhammad bin Bashar, salah satu guru Imam Muslim, berkata, ada 4 orang yang hafalan haditsnya paling hebat di dunia ini, Abu Zur'ah dari Rai, Muslim Ibnul Hajjaj dari Naisabur,
Abdullah bin Abdirrahman Ad-Darimi dari Samarkand, dan Muhammad bin Ismail dari Bukhara. Ahmad bin Salamah dalam Tarikh Baghdad 102-103/13 berkata, aku melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi mengutamakan pendapat Muslim dalam mengenali kesahihan hadits dibanding para masyayikh lain di masa mereka hidup. Diceritakan dalam Tarikh Dimashqi 89/58 Ishaq bin Mansur Al-Qausas berkata kepada Imam Muslim, kami tidak akan kehilangan kebaikan selama Allah masih menghidupkan engkau di kalangan muslimin. Dalam Tazkiratul Hufaz, Az-Zahabi juga memuji Imam Muslim dengan sebutan, Muslim Ibnul Hajjaj Al-Imam Al-Hafiz Hujatul Islam. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim berkata, para ulama sepakat tentang keagungan Imam Muslim, keimamannya, peran besarnya dalam ilmu hadits, kepandaiannya dalam menyusun kitab ini, keutamaannya dan kekuatan hujahnya. Wafatnya Imam Muslim diceritakan oleh Ibnu Salah dalam kitab Siyanatu Muslim 1216 bahwa wafatnya Imam Muslim disebabkan hal yang tidak biasa, yaitu dikarenakan kelelahan pikiran dalam menelaah ilmu. Kemudian disebutkan kisah wafatnya dari riwayat Ahmad bin Salamah, Abul Husain Muslim ketika itu mengadakan majelis untuk mengulang hafalan hadits. Lalu disebutkan kepadanya sebuah hadits yang ia tidak ketahui. Maka beliau pun pergi menuju rumahnya dan langsung menyalakan lampu. Beliau berkata pada orang yang berada di dalam rumah, sungguh, jangan biarkan orang masuk ke rumah ini. Kemudian ada yang berkata kepadanya, maukah engkau kami hadiahkan sekeranjang kurma? Beliau menjawab, ya, berikan kurma-kurma itu kepadaku. Kurma pun diberikan. Saat itu ia sedang mencari sebuah hadits. Beliau pun mengambil kurma satu persatu lalu mengunyahnya. Pagi pun datang dan kurma telah habis, dan beliau menemukan hadits yang dicari. Al-Hakim mengatakan bahwa terdapat tambahan sikah pada riwayat ini yaitu, sejak itu Imam Muslim sakit kemudian wafat. Riwayat ini terdapat pada kitab Tarikh Baghdadi, 103/13 Tarikh Dimashqi, 94/58, dan Tahzibul Kamal 506/27. Beliau wafat pada waktu di hari Ahad, dan dimakamkan pada hari Senin, 5 Rajab 261 H. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Namanya begitu harum mewangi hingga hari ini, sungguh ini merupakan buah dari perjuangan berat nan mulia. Semoga Allah menerima amal beliau yang mulia dan membalasnya dengan yang lebih baik di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Kita memohon kepada Allah agar di tengah-tengah kaum muslimin dimunculkan orang semisal beliau, yang memiliki perhatian besar dan semangat tinggi untuk menjaga agama Allah dan menyebarkannya di tengah kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama beliau di jannahnya kelak. Disarikan dari kitab At-Tarif bil Imam Muslim wa Kitabihi As-Sahih karya Syekh Abdurrahman bin Sholih As-Sudais, dan artikel dari majalah Universitas Islam Madinah yang berjudul Al-Imam Muslim wa Sahihuhu, Syekh Abdul Muhsin bin Hamdi Al-Abad, dengan beberapa tambahan. Wallahu a'lam bishawab.